Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu apa kabar? Template ya Bu ya, kita buka kayak gitu Bu ya, nanya kabar ya, insyaallah semuanya baik, sehat semuanya, keluarganya juga bahagia selalu, semakin tunduk takut dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada apa-apa di keluarganya, kita pahami betul bahwasanya Al-Baqarah 214 bahwa saja kita itu hidup pasti diuji. Jadi apapun kondisimu, kamu sedang apa Bu? Apapun kamu sedang lagi senang ujian enggak Bu? Lagi susah ujian enggak Bu? Lagi banyak makanan ujian enggak? Lagi enggak punya makanan ujian enggak? Ujian. Semuanya ujian. Nah, terus ngomong-ngomong ujian nih Bu, saya boleh curhat enggak Bu? Saya mau curhat sedikit. Ini ujian buat tempat nih, Hijrah Center Apesquad nih. Ujiannya apa? Sering dan lama sekali dah saya sering sampaikan. Kita ini kan minumannya pakai coblos Bu kan? Nah, kalau udah minum tolonglah. Aduh, kalau kata orang Melayu itu tolonglah dihabiskan. Ya Bu ya. Kalau tak habis dibawa pulang. Terus kalau bisa Ibu taruh minum atas meja ya Bu. Kenapa? Soalnya kadang ada yang taruh di bawah meja. Lupa. Jadi kita kadang nengok, oh Masya Allah, ibu-ibu lupa. Pahala buat adik-adik di sini untuk bersihkan. Terus juga terkait dengan minuman nih Bu. Alhamdulillah kan, terima kasih kepada ibu-ibu yang juga sering sedekahkan, infakkan minumannya untuk kita semuanya hari ini gitu kan. Nah cuman setelah saya lihat berita-berita di TV Bu, ternyata ada masalah sosial baru. Jadi umat Islam ini kan rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam semesta, untuk semuanya kita rahmat Bu. Berarti apa? Kita itu di mana ada kita selalu ada kebaikan, di mana ada kita selalu ada kehidupan. Jadi umat Islam itu kayak mata air Bu, menghidupi sekitarnya. Makanya insya Allah di sini yayasannya kita bangun namanya Masdarin Nur, sumber cahaya, niatnya supaya bisa jadi cahaya buat di sekelilingnya, penerang buat sekelilingnya. Nah, di Indonesia Bu, kemarin saya waktu ke Jogja, itu di daerah Bantul namanya Bu. Daerah apa Bu? Bantul. Ya Bu ya. Bantul, saya dulu kuliah di sana, di kecamatan yang namanya tuh sedih Bu. Nama kecamatannya Kasihan. Iya Bu. Ibu-ibu yang tahu Jogja tuh, jadi saya sempat tinggal di kecamatan Kasihan Bantul. Nah, nama kecamatannya itu Kasihan. Dan baru-baru kemarin itu Bantul kena, tidak cuma Bantul, hampir se-Jogja, kabupaten Jogja itu kena yang namanya darurat sampah. Apa Bu? Darurat sampah. Sehingga tempat penampungan sampah itu udah tidak cukup. Akhirnya banyak sampah yang dibuang di pinggir jalan. Salah satu yang paling banyak sampahnya adalah sampah yang susah terurai. Yang mayoritas itu sumbernya atau bahan dasarnya dari jenis plastik. Jenis plastik apapun itu. Nah, kemarin baru lagi Bu, di Sintang. Ibu tahu beritanya Bu? Orang-orang bawa dump truck buang sampah di kantor bupati. Kenapa Bu penyebabnya? Sintang juga lagi darurat sampah. Apa sebab tuh? Karena mungkin banyak dari kita itu tidak bisa ngelola sampahnya sendiri. Banyak dari kita bangun rumah besar-besar, tak punya tempat pengelolaan sampah. Rumahnya besar, tapi buang sampahnya pakai trash bag, letakkan depan rumah. Ujungnya diambil tukang mungut sampah, dibawalah ke tempat pembuangan akhir, TPA, tempat pembuangan akhir. Kalau kita di sini di Rasau ada kan, bukan? Nah penuh dah tuh.
Akhirnya Sintang darurat sampah, sampah buang pinggir jalan, terakhir dibuang di depan kantor bupatinya. Itu keren juga tuh, kayak gitu. Maksudnya nyindir juga kan? Ya inilah yang yang kau buat nih, sampah-sampah nih dibalikkan ke tengah-tengah kantor bupati. Nah, dari curhatan saya itu Bu, saya pingin ngasih saran sama ibu-ibu semuanya. Izin, kalau boleh Bu, dalam beberapa waktu ke depan kami akan proses. Yang ibu-ibu datang kemari itu mau ngaji, mungkin bolehlah bekal botol dari rumah. Nanti kita siapkan dispensernya di sini Bu. Yang duduk tuh Bu, yang kita galonnya tidak ditumplekin tapi dari bawah tuh. Nah, nanti udah masuk galon bunyi ngot tuh, naik airnya ke atas kan. Nanti Ibu bisa pilih dingin, panas, biasa. Kalau Ibu mau di atasnya kami siapkan kopi sama teh lah, nggak apa-apa. Ngaji sini kan jam 4 atau habis asar. Ibu datang sebelum asar nggak apa-apa Bu. Ibu pilih tuh, mau kopi mana? Kopi robusta, americano atau apa? Nanti insya Allah kita siapkan Bu ya. Insya Allah Bu, nanti ada Bu, insya Allah kalau untuk beli dispensernya teman-teman yang muda-muda yang jualan kaos tuh bisa nanti belikan ya, bisa kan? Nah, insya Allah bisa nanti belikan. Tinggal apa ibu-ibu bekal botolnya, bekal apanya nanti isi situ. Kenapa Bu? Soalnya kita di sini nih kajian. Alhamdulillah Bu, tempat ini Senin pagi ngaji, Senin sore ngaji 2 kali itu. Habis itu Rabu pagi ngaji, Rabu sore ngaji, Jumat pagi ngaji, Jumat sore ngaji, Ahad pagi ngaji, Ahad malam ngaji, Sabtu malam Ahad ngaji. Terus Mbak Syifa ada Bu? Ahad sore ngaji 9 Bu. Sepekannya ada 7, dia ada 9 nih pengajian di sini Bu. Nah, belum lagi kemarin ada yang minta tambah kelas lagi di hari Sabtu, jadi 10 sekarang Bu. Ada 10 kelas nih dalam 7 hari di tempat ini. Kalau 10 kelas pakai begini terus Bu, Ibu bisa bayangkan berapa banyak barang ini yang tersisa di sini. Kemarin kami udah akal-akal Ibu, ajaklah anak duha, ajaklah budak-budak, kumpulkan ininya, dibolongin, terus lobang-lobangin untuk nanam sayur-sayuran, nanam daun mint, nanam apa, udah dibuat, kumpulin. Tapi rupanya lebih banyak lagi ini daripada tanamannya. Jadi ibu-ibu semoga tidak tersinggung. Saya hanya ingin menyampaikan, yuk kita sama-sama jaga lingkungan. Insya Allah, semoga Allah izinkan, semoga Allah segera datangkan amanahnya, hartanya. Kita akan coba belikan dispenser. Nanti kita coba carikan tehnya, carikan kopinya. Jadi ibu-ibu kalau mau ngaji, bawa botol. Ingat Bu ya, bawa botol, jangan bawa termos yang besar. Nanti kesempatan bawa termos besar isi air sini bawa balik. Ya Bu ya. Nah lah ya, itu kalau anak kos ya, anak kos kayak gitu. Nah jadi bawa botol supaya kita tidak darurat sampah. Ini alhamdulillah sih kita bakarnya langsung di belakang. Nah itu juga tuh alhamdulillah bapak saya itu ternyata pintar. Memang pintar lah Bu ya. Dibuatnya tempat pembakaran sampah sendiri belakang rumah. Jadi rumah tuh ya bisa ngelola sampah sendiri. Gitu. Oke. Siap kita buka Qurannya Bu? Enggak siap. Kita tutup nih Bu. Siap kita buka Qurannya Bu? Coba lagi. Siap enggak Bu? Puasa ke Bu? Enggak kan? Sekali lagi Bu. Siap enggak Bu? Yang ngomong siap utangnya cepat lunas. Siap enggak Bu? Lucu. Yang ngomong siap utangnya cepat lunas. Siap enggak Bu? Amin. Kok amin? Baik, buka surat ke-7 ayat 33. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-33. Kita mengulangi materi. Kalau ibu-ibu yang ada ikut di Mujahidin, kita ulangi di sini Bu. Semoga yang belum dengar bisa jadi manfaat, yang udah dengar bisa menjadi lebih ingat. Monggo, artinya ayat 33. Artinya aja beda. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar,
dan mengharamkan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Iya. Jadi di dalam satu ayat itu, Bu, ada berapa hal, Bu, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa, Bu? Ada? Waduh, laju 5. Ini udah alumni tadi. Udah alumni Mujahidin nih. Pantas laju. Wah, buka catatan. Pantas laju, padahal tadi mau ngasih door prize nih yang bisa jawab nih. Ternyata udah ada alumni. Oke, ada berapa? 5, Bu. Yang Allah haramkan ada 5. Yang pertama, dilarang melakukan perbuatan yang keji, baik itu sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi kita mau sembunyi atau terang-terangan, perbuatan keji kita pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu pondok waktu mau masuk, tes tauhidnya seperti apa, Bu? Tes tauhidnya adalah dia dibagikan ayam satu persatu, anak pondok itu. Terus dibilang sama kiainya, coba kau keluar dan tolong potong ayam itu, tapi pastikan jangan ada yang melihat, katanya. Lalu semua anak pondoknya keluar, santrinya. Balik, semua ayamnya udah kepotong. Ditanya, kamu motong di mana? Saya motong di dalam toilet, Pak Kiai. Tidak ada yang lihat saya, katanya. Kamu motong di mana? Saya motong di belakang kamar, Pak Kiai. Tidak ada yang lihat saya. Kamu potong di mana? Saya potong di pinggir sungai, Pak Kiai. Tidak ada yang lihat saya. Lalu ada satu santrinya yang ayamnya masih hidup. Ditanya sama Pak Kiai, kenapa kamu tak potong? Pak Kiai, saya sudah keliling. Saya sudah ke sungai. Saya sudah ke belakang kamar. Saya sudah ke dalam kamar mandi. Dan saya sudah ke tengah lapangan. Ternyata tak ada satu tempat pun yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tak potong ayam ini, Pak Kiai. Akhirnya ayam itu dikasih kepada si santrinya. Artinya, Bu, bahwasanya yang terlihat dan tidak terlihat itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tak boleh lakukan perbuatan keji. Yang kedua, kita tak boleh buat dosa. Dosa itu banyak, Bu, ya, jenisnya, Bu, ya. Nah, ada 10 dosa besar. Ini yang paling berbahaya, yang kadang kita sering lalai. Dan tolong ini diingatkan kepada keluarga terdekat kita. Apa itu, Bu? Kalau misalkan ditanya, anggap misalkan nih, Bule Sur misalkan. Bule Sur kalau Lutfi suruh Bule habis ini coba Bule datang ke warung Indomaret, Bule curi uangnya di mesin kasir. Mau enggak, Bule? Enggak mau, karena dosa, Bule. Atau misalkan Bu Mai, saya minta tolong Bu Mai, tolong dong Bu Mai, itu ada ayam tetangga tuh Bu Mai, tolong ambilkan, potongkan, tak usah bilang, kita langsung masak ya. Pasti tidak mau. Apalagi kalau misalkan Bule Taufik, tolong dong Bule, itu ada bawa bapak kemarin ngebut naik motor di komplek ini, bunuh aja Bule, ngeri ya gitu. Pasti tidak mau. Alasannya kenapa? Karena tahu itu perbuatan dosa. Tapi masih banyak sekali, Bu. Ternyata ada yang lebih berat dosanya dari ngebunuh. Ada yang lebih berat dosanya daripada mencuri. Ada yang lebih berat dosanya daripada memakan ayam tetangga. Tapi kita mudah melakukannya. Apa itu, Bu? Hal yang paling ringan di dunia ini. Jadi ada 2, Bu. Hal yang paling berat di dunia ini adalah, iya benar, Bu, menjaga amanah. Paling berat tuh, Bu. Kalau dikasih amanah, ngejaganya itu berat. Ya nah, Bu? Ibu dikasih amanah anak, jaganya berat nah, Bu? Berat. Ibu dikasih amanah suami yang tampan dan soleh, jaganya berat nah, Bu? Berat. Ibu-ibu sampai sekarang pun kadang masih ada yang cemburu. Pak, siapa tuh yang ditengok lirik-lirik gitu dia. Berat jaga amanah. Nah, dan yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Banyak dari kita ngeremehkan ini, Bu. Disangka meninggalkan sholat itu tidak dosa. Padahal dosanya lebih berat daripada bunuh orang. Dosanya lebih berat dari memperkosa. Dosanya lebih berat daripada mencuri dan memakan harta orang lain. Tapi banyak tidak, Bu, anak muda sekarang yang tinggalkan sholat. Kenapa bisa terjadi? Karena ternyata mungkin orang tuanya belum tahu. Ya, Bu, ya. Ada lagi dosa yang sering kita ramaikan selain meninggalkan sholat. Apa? Dosa melakukan riba.
Riba 1 dirham saja Bu, itu dosanya lebih berat daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Menzinahi ibu kandung sendiri. Nah, jadi banyak sekali ternyata dosa yang ternyata besar, tapi kita nyangkanya dosa kecil. Insya Allah nanti bulan Agustus atau September kita akan adakan lagi pembahasan tentang riba dengan konsep kecerdasan keuangan. Jadi kita tidak hanya membahas riba berdasarkan dosanya, tapi emak-emak zaman now nih dan calon emak-emak zaman future, ini kan ada calon emak-emak zaman depan nih, ya kan? Nah, calon emak-emak zaman depan nih gimana sih cara ngelola uang gitu. Nah, itu kita akan buat insya Allah di hari Rabu pagi, tapi tanggalnya belum kita tentukan Bu ya. Nanti ibu-ibu insya Allah diinfokan. Terus yang ketiga tadi Bu, selain buat dosa, kita tidak boleh buat zolim. Tidak boleh kita buat zolim tanpa alasan. Yang keempat, kita percepat, tidak boleh mempersekutukan Allah. Itu syirik tadi itu. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah. Nah yang terakhir nih Bu, ternyata yang terakhir inilah sumber segala macam dosa-dosa yang kita lakukan di 4 di atas tadi. Apa itu Bu? Dia bicarakan Allah tapi tidak punya ilmunya. Dalam tanda kurung, dia itu 5 huruf. Apa Bu? Bodoh. Iya, bodoh. 5 huruf. Nah ternyata ibu-ibu semuanya, 4 di atas itu lahir dari dosa yang kelima, atau yang diharamkan yang kelima, yaitu bodoh. Dan waktu awal Islam diutus, Nabi SAW diutus di muka bumi ini, raja pertama yang menjadi musuh Nabi SAW, yang menjadi lawannya waktu di perang Badar, itu diberi julukan Abu Janda, bukan Abu Janda ya Bu. Abu Janda yang masuk TV. Abu Jahal artinya apa Bu? Bapaknya kebodohan. Nah, kalau kata memang bapak itu kebodohan itu Abu Jahal. Nah berarti apa? Musuh pertama umat Islam itu adalah kebodohan. Umat Islam itu tidak boleh bodoh. Ya Bu ya. Ada yang tanya, Mas Lutfi boleh enggak kita melihara burung Mas Lutfi? Enggak boleh. Kenapa? Dosa, karena burung itu pingin juga berkembang biak, pingin juga nikah, pingin juga punya anak. Jadi tak boleh melihara burung dan sangkar kecil cuma sebutir. Ada sahabat yang masuk neraka gara-gara memelihara burung 1 butir kayak gitu. Kalau mau melihara burung boleh tapi buat sangkarnya sebesar komplek angkasa permai ini Bu. Ada enggak Bu? Ada artis tuh Bu, Irfan Hakim. Dia punya kandang burung besar Bu. Sangkarnya sebesar setengah komplek kali Bu. Jadi dibebaskan, memang ada pohonnya, ada makanannya, suka-suka dia. Tapi disangkar atasnya Bu. Kayak gitu boleh, tapi kalau dalam kerangkeng yang kecil tuh enggak boleh. Kita harus tahu ilmunya. Kalau melihara ayam Mas Lutfi boleh ternak. Melihara lele boleh. Yang tidak boleh melihara kebodohan. Balik lagi. Jadi yang paling diharamkan adalah memelihara kebodohan. Itu tidak boleh. Ya, ada orang melihara kucing. Iya Bu. Tapi dia disuntik supaya tak punya. Iya, nah itu juga Bu, mengkebiri kucing. Ya Bu ya. Itu termasuk juga kita itu? Iya, mengambil hak kucing tuh untuk berkembang biak. Alasannya supaya ndak kotor rumahnya, alasannya supaya ndak punya anak. Ya kalau ndak mau punya anak, ndak usah pelihara kucing. Gitu Bu. Ya Bu ya. Jadi tidak boleh. Oke? Tapi yang paling parah memelihara apa tadi Bu? Kebodohan. Walaupun dia ndak perlu dikasih makan Bu, tapi tidak boleh dipelihara. Sebab kebodohan itu hanya akan terus membawa keburukan. Kebodohan hanya membawa apa Bu? Ulangi Bu, kebodohan. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada yang bilang kebodohan membawa hanya keburukan. Kebodohan hanya membawa keburukan. Kebodohan yang membawa hanya keburukan. Amanlah, tak apa-apa. Yang penting kebodohan itu buruk. Ingat Bu, kalau kita pengen selamat di dunia, kita harus punya ilmu.
Kalau ingin selamat di akhirat, kita harus punya ilmu. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia ada di jalan Allah hingga ia kembali. Insyaallah hadis ini ibu-ibu dah hafal sekali. Jadi ibu-ibu pergi hari ini, datang ke Hijrah Center ini, niat mencari ilmu, maka ibu sudah dinilai jihad fisabilillah atau di jalan Allah. Kalau ada apa-apa selama ibu-ibu nuntut ilmu di sini, misal anggaplah atap nih roboh cetiar kata dia, nimpak gitu semuanya kan, saya pun kena nih, ya kan, meninggal kita, maka kita dihitung jihad fisabilillah. Bu, dulu kalau mau jihad, mau jadi syuhada bu, ibu harus pakai baju perang dari besi bu, dari baja. Itu beratnya berkilo-kilo. Bawa pedang. Saya kemarin waktu ke Topkapi nengok pedang-pedang sahabat, ada pedang Ja'far bu. Itu tingginya setengah dari saya bu. Mungkin ada 1,5 meter. Dan besarnya itu segini bu. Jadi kalau kita pegang pakai tangan satu, kayaknya saya tidak mampu, harus pakai 2 tangan. Nah, mereka tuh bawa itu bu, dalam perang, naik kuda pakai baju besi untuk dapat predikat syahid atau jadi syuhada. Nah, ibu datang ke sini, pedang yang besar tadi itu dikecilkan bentuknya jadi pulpen. Gampang tak bawanya bu? Gampang. Malah kadang tak bawa, pinjam kawan. Udah pinjam kawan, masuk gocek wakaf kata dia. Ya bu? Biasa yang di wakaf tuh pulpen pilot, itu dah jadi pulpen wakaf dah itu tuh. Nah, kita cuma bawa itu. Datang ke sini ada yang pakai baju besi bu? Nggak ada. Ternyata Allah mudahkan kita. Mau dapat predikat syahada, tinggal pergi datang untuk menuntut ilmu. Maka insyaallah perjalanan ibu-ibu sampai nanti kembali kata Rasul itu dinilai fi sabilillah. Nah, semoga ilmunya bermanfaat. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ibu jalan menuntut ilmu, dimudahkan jalan menuju surga. Semakin jauh jalan ibu ke sini, insyaallah semakin dekat jalan ibu ke surga. Tapi yang dekat jangan pula-pula jauh. Tinggal Pahit Bukis nih, Buramlah, mau ke sini, tembus lewat BTN putar balik. Itu aneh gak? Udah dekat-dekat ya gitu ya. Habis bensin. Jadi barang siapa yang nempuh satu jalan untuk nuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya masuk surga. Nah, maka ternyata bu, saat kita nuntut ilmu bu, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis spesialnya untuk ibu-ibu yang sering dibacakan Bude juga, apa itu bu? Khairukum. Coba, khairukum. Macam budak-budak SD itu. Khairukum man tanama syaitan. Awalnya mantap, khairukum, mantap aja macam itu. Ya, coba ulangi setelah saya bu. Khairukum. Ulangi setelah saya bu. Khairukum. Khairukum. Man ta'alamal Qur'an. Man ta'alamal Qur'an. Wa 'allamahu. Nah, khairukum artinya sebaik-baiknya. Man ta'alamal Qur'an, orang yang belajar Quran. Wa 'allamahu, dan mengajarkan. Mana sih ibu tengok mana sih? Mana bu? Oh ini Mansa, kamu. Pantas saya tengok ibunya nengok kemana sih? Yang tadi bu. Jadi sebaik-baik kita adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tadi udah dinilai fisabilillah ke sini. Yang kedua dimudahkan jalan masuk surga. Ternyata yang ibu-ibu pelajari di sini adalah Quran. Dan ternyata sebaik-baik manusia yang belajar Quran. Tapi ibu belum jadi sebaik-baiknya.
untuk jadi sebaik-baiknya, dan kita harus mengajarkan. Ajarkan Bu anaknya, cucunya alif ba ta itu aja Bu. Ibu ajarkan cara dia baca Fatihah Bu, paling banyak pahala ibu. Banyak, karena dia baca terus setiap sholat. Tiap dia sholat ibu dapat pahala. Setiap dia sholat ibu dapat pahala. Nanti kalau ibu meninggal, terang kubur ibu. Kenapa? Banyak anak yang ibu ajarkan baca Fatihah, baca tiap hari. Ibu mungkin tak bingung, ini lampu-lampu, cahaya-cahaya datang dari mana? Dari Al-Fatihah yang ibu ajarkan kepada bocil-bocil yang sekarang di sekeliling kita. Ibu ya. Nah, jadi ternyata menuntut ilmu itu sangat membahagiakan Bu. Banyak sekali hadiah-hadiahnya. Kalau ibu mau cari lagi hadis-hadisnya Bu, lebih banyak lagi Bu, yang tentang keilmuan, bahwasanya menuntut ilmu itu diutamakan sekali. Karena orang Islam itu dilarang keras menjadi bodoh, dilarang keras memelihara kebodohan, dilarang Bu. Jadi kita tidak boleh memelihara kebodohan. Apalagi udah bodoh, kalau kata orang Melayu, bala lagi. Jadi kalau udah bodoh tambah bala tuh gini Bu. Misalkan dibilang nih 1 tambah 1 tuh sama dengan 2. Dia bilang tak ada, 3. Nih ya ilmunya ya, nih bukunya, nih rujukannya, nih gurunya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kata dia tak ada, 3. Nah itu udahlah. Kalau ketemu orang kayak gitu nggak usah diajak berdebat. Kemarin nih ikut kajian di Mujahidin, kalau ketemu orang kayak gitu gimana cara ngelawannya? Debat paling gampang gimana? Maka debat paling gampang tuh caranya bilang, iya kau betul, aku salah. Nah mohon maaf ya, aku banyak kegiatan yang lain. Assalamualaikum. Dah selesai. Ngajak berdebat. Apa jak pakai jilbab tu panjang-panjang? Ndak agak lebay-lebay gitu bah. Pakai yang pendek-pendek dikit, apa yang penting bawa dada bah. Iya kau betul, aku salah. Mohon maaf ya, aku mau masak ikan lagi di dapur. Ya, aku masih banyak masakan di belakang gitu. Dia bilangkan lagi A, B, C dan D. Iyalah kau betul. Mana di ikhfa nun mati ketemu fa? Dia bilang kayak gitu Bu. Iya kau betul, aku salah. Bude pun salah gitu. Kau udah benar dah ya. Aku mau lagi belajar ngaji dari alif ba ta gitu. Jadi kalau udah ketemu orang yang 5 huruf tadi itu Bu, maka cara terbaik untuk berdebat dengannya adalah meninggalkannya. Nah lalu untuk mengumpulkan ilmu ternyata ada larangannya Bu. Setidaknya ada 6 larangannya. Dan kayaknya tak dapat lagi 6 nih. Waktunya dah mepet. Yang pertama, larangan menuntut ilmu. Surat ke-16 ayat 78, An-Nahl ayat 78. Kanaya. Ada yang udah dapat Bu? Boleh dibantu? Udah Bu, monggo Bu. Boleh Mijan, monggo. Artinya ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan mencintai agar kamu bersyukur. Nah, kata kuncinya saat kita launching ke dunia ini Bu, ya. Kalau bahasa Inggrisnya saat kita lahir ke dunia ini Bu. Saat kita lahir ke dunia ini, kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Udah belum Bu? Masih bercari aja nih. Nah ya Bu ya, nanti tulis ya 1678 nanti cari lagi. Jadi waktu kita lahir ke dunia ini Bu, kita tuh sama-sama tidak tahu apa-apa. Jadi Mbak Ram itu lahir nggak langsung bisa jahit, betul nggak Mbak Ram? Betul kan Mbak Ram? Karena kita nggak tahu apa-apa. Mbak Ita lahir nggak langsung bawa buket bunga gitu, nggak bisa. Karena kita lahir mulai dari nol. Jadi 1678 nih ayat Pertamina. Apa Bu? Mulai dari nol. Mulai dari nol ya Pak. Nah kita lahir semuanya ke dunia ini start from zero. Mulai dari
nol. Maka dari itu, saat kita mau belajar atau mau menuntut ilmu, kita dilarang keras untuk minder. Apa? Minder. Nggak boleh kita minder, nggak boleh kita malu. Aduh, malunya di sana tuh anak muda semua. Malunya di sana udah pandai ngaji semuanya, saya aja tak pandai. Nggak apa-apa, Bu. Kalau ibu minder, kalau ibu malu terus, kapan nak bisanya? Dengar yang duduk-duduk di depan nih udah auzubillah, benada semuanya. Tajwidnya dah mantap-mantap. Akhirnya apa? Ibu datang yang tadi duduk depan, ada mic langsung pura-pura tak nengok. Ya, Bu. Bisa gak udah mic dekat dibilang, saya ke toilet loh kata dia. Nah, itu dah mainan-mainan anak sekolah itu, ya kan? Nggak usah malu ngaji ya, Bu. Auju salah kata Bude. Iya betulkan lagi. Auju salah kata Bude. Betulkan lagi. Tapi lama-kelamaan betul tak, Bu? Betul. Betul, jadi butuh proses. Yang jelas kita tidak boleh minder. Perlu diketahui, Bu, manusia ini dikasih kelebihan, bahkan lebih daripada para malaikat. Di surat Al-Baqarah 3134, tulis dia dulu, Bu, nanti Ibu boleh baca. Di situ dikisahkan sampai akhirnya malaikat itu disuruh hormat kepada Nabi Adam, disuruh sujud di situ, bukan kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena ternyata manusia itu memiliki kelebihan yang namanya akal. Bahkan kata Imam Al-Baghlawi, Nabi Adam itu bisa 700.000 bahasa. Berapa banyak, Bu? 700.000 bahasa. Jadi Nabi Adam itu turunan bahasanya jadi 700.000, Bu. Nah, kalau kita ngerasa kita nih anak cucu Nabi Adam, maka insya Allah kita juga bisa mempelajarinya. Jadi jangan cuma dua bahasa Indonesia, bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu biasa kan yang ibunya Jawa, ibunya Melayu gitu kan. Tambah lagi lah, Bu, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, Ibu ya. Ibu pelajari semuanya. Karena apa, Bu? Cara belajar bahasa itu mudah. Kalau ibu tak percaya, Bu Ramlah pergi umroh. Ibu lihat di sana, Bu, anak kecil-kecil dah bisa ngomong bahasa Arab. Saking mudahnya. Gitu loh, Bu. Ibu Ramlah geli sendiri. Ya, Bu, jadi di Arab tuh anak kecil-kecil bisa bahasa Arab. Di Turki pun saya heran nggak bisa dia bahasa Turki kecil-kecil gitu. Artinya apa? Ternyata belajar bahasa itu mudah. Kemarin saya baru dapat kiriman video dari ponaan tuh. Dia ikut belajar bahasa Inggris pakai Zoom ya, Bu. Sekarang ya Allah, cantik dia punya bahasa Inggris, Bu. Nah, jadi membuktikan bahwa apa? Asal kita mau belajar, asal kita tidak minder, kita juga bakal bisa. Ibu-ibu pun dah tahu bahasa Inggris, betul nggak, Bu? Tahu kan, Bu? Yes, no, dah tahu dah tuh. I love you artinya apa, Bu? Mau Ibu? Ini belajar, Bu, nama. I love you artinya apa, Bu? Saya, Bu, jawablah, Bu. I love you artinya apa, Bu? Bu, I love you artinya apa, Bu? Oh, enggak. Yang jawab cuma ibu saya, yang lain enggak ada yang cinta saya dulunya. Oke. I love you itu saya sayang kamu, saya cinta kamu. Paling gampang belajar bahasa itu mulai dari bahasa cinta, Bu. Iya. I love you Inggris, ich liebe dich Jerman, I sitoiru apa tuh Jepang, wo aini Cina. Apalagi, Bu? Aku terus karo sampean Jawa, Padang beda. Lon galak kekah Aceh. Nah, tahu saya, bukan? Jadi gampang belajar bahasa asalkan kita mau. Asalkan tidak minder. Jadi sepakat, Bu, ya, untuk menuntut ilmu tidak boleh karena kita semua mulai dari nol. Jadi semua ibu-ibu sini bisa ngaji nak? Bisa tajwid nak? Bisa kurdi nak? Bisa nahawan nak? Bisa ros nak? Bisa bayati nak? Ngapa makin kecil bisanya? Bisa kurdi nak? Bisa ramai. Bisa nahawan nak? Bisa ros nak? Bisa nak? Iya. Insyaallah bisa. Nah, bisa, Bu, asalkan mau. Yang penting jangan minder. Karena bakat itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah kesenangan. Ya, Bu, ya. Dia bakat masak, enggak, dia senang masak, makanya jadi bakat. Dia bakat jualan, enggak, dia senang jualan, makanya jadi bakat. Jadi karena kita mulai dari nol, apa aja yang kita kasih maka pasti bisa. Asalkan senang. Banyak anak kecil di letting saya itu, Bu, dikatakan matematika itu susah. Emak bapaknya dia lahir kecil dibilang matematika itu susah, makanya belajar ya. Apa yang ada di kepala anaknya? Susah. Saya dari kecil tidak pernah dengar matematika susah.
Jadi belajar pertama 1 tambah 1 2. Kok gampang ya? Gampang. Sampai sekarang gampang. Sering olimpiade sama anaknya bule Isur tuh, Agil. Karena apa? Dari kecil enggak pernah dikasih tahu susah. Cuma dikasih tahu matematika gampang senang. Akhirnya kata orang, oh dia bakat di matematika. Enggak ada bakat, yang penting dia senang. Nah, ibu pingin anak ibu apa? Jadi hafiz. Enggak ada bakat ngafal. Bikin dia senang dengan Quran, maka dia bakat kayak gitu. Maka tidak ada bakat, yang ada hanyalah kesenangan. Maka buatlah kesenangan kita jadi sumber kebahagiaan buat banyak orang. Senang masak jadi sumber kebahagiaan buat banyak orang. Masak bagi tangga kanan, kiri, depan, belakang, gitu kan. Ini bukan berarti habis ini langsung bikin masakan semua, Bu. Enggak. Ada, Masya Allah. Gitulah, Bu, bikin senang banyak orang, Bu. Senang apa? Senangnya bersih-bersih. Habis ngaji, buang gitu kan. Oh, ada sampah teman nih, buangkan kayak gitu. Bikin senang orang enggak, Bu? Bikin senang orang gitu ya. Nah, yang kedua, apa larangan penuntut ilmu yang kedua? Al-Qiyamah ayat 16, surat 75 ayat 16. Surat 75 Al-Qiyamah, surat 75 ayat 16. Surat 75. Oke, ayat 16. Saya bantu bacakan, Bu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Allah bilang, wahai Muhammad, kata Allah. Jadi dalam kurung tubuh Muhammad itu boleh diganti nama ibu-ibu semuanya. Wahai Lutfi, wahai Muhammad, wahai Bu Rohyat, wahai Bu Ram. Lah, ada 2 Bu nama sini. Wahai Bu Maimun, siapa-siapa gini, saya absen satu. Wahai Mak Nina, kok Mak sendiri. Jadi itu boleh diganti nama gitu. Wahai Lutfi, kata Allah apa? Jangan gerakkan lidahmu karena pingin cepat-cepat menguasainya. Dalam kita belajar agama atau belajar apapun itu, kita tidak boleh tergesa-gesa. Karena Rasulullah SAW bersabda, tergesa-gesa itu dari setan. Maka, Bu, kalau orang tergesa-gesa, itu akan ada satu yang hilang, yang namanya ketenangan. Dan tergesa-gesa itu menghilangkan ketenangan dan tidak akan dapat hasil yang maksimal. Ibu nak pergi pengajian, kesiangan, kesorean, baru bangun, aduh belum mandi, belum sholat, tergesa-gesa semua nak pergi, kunci motornya hilang. Oh, bergesa-gesa tuh nyarinya. Ketemu nak, Bu? Tak ada ketemu. Rupa-rupa dah ada di kelingking, dah nyantol. Banyak yang gitu tuh, Bu. Mana kunci ya? Suami tawa-tawa ya, rupanya nyantol dah di jari kelingkingnya kuncinya itu. Ada gak yang nyari kunci, motornya udah hidup padahal gitu, Pak. Itu jangan tergesa-gesa. Jadi kok dalam menuntut ilmu itu, Bu, nggak boleh kita tergesa-gesa. Misalkan ibu baru belajar taekwondo, tahu Bu taekwondo? Bela diri yang nendang-nendang tuh, Bu. Nah, kalau yang udah jago kan bisa salto-salto tuh, Bu. Sekali loncat bisa nendang 3 genteng. Nah, ibu tergesa-gesa, baru belajar hari pertama udah nendang genteng. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Besoknya tidak masuk dia, langsung pincang kakinya. Kenapa? Karena tergesa-gesa. Ibu belajar motor, kalau pertama kali belajar pasti didampingi di belakang, ya kan, Bu? Kanan kiri. Tapi kalau ibu tergesa-gesa, adalah bisa sendiri, langsung naik. Gardu listrik tabrak, Bu. Parit tuh udah pasti gitu. Nah, jadi kita tidak boleh tergesa-gesa. Gitu juga dalam belajar ngaji. Baru gak 7 hari belajar ngaji sama Bude, pingin ngajinya macam Bude. Mana bisa, Bu? 7 hari mau ngaji macam Bude.
Saya nempel sama Bude mau 30 tahun, belum nggak ngaji saya macam Bude, Bu, gitu. Ibu ya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Karena apa, Bu? Kita tak boleh tergesa-gesa. Karena sebuah keindahan, apa, Bu? Membutuhkan waktu dan kesabaran. Iya. Maka keindahan itu butuh waktu dan kesabaran. Di tengah-tengah itu diisi dengan yang namanya disiplin. Karena disiplin itu tidak mengekang, tapi dia membebaskan. Maksudnya apa? Kalau dari dulu Lutfi disiplin belajar sepak bola, maka hari ini Lutfi sudah bebas main sepak bolanya. Kalau ibu-ibu dari dulu disiplin belajar tajwid, maka hari ini ibu-ibu mau ditanya idgham syamsiah, idgham qamariyah, idgham bihunnah, bilahunnah, ifa syafawi, apa semuanya ibu bisa jawab. Karena dulu udah disiplin. Tapi ternyata dulu kita waktu disuruh ngaji kabur ke warung, ibu ya. Nengok guru TPA bawa rotan, kita sembunyi gitu. Nah, karena kurang disiplin. Maka disiplin itu akan membebaskan. Insya Allah ibu disiplin ngaji di sini, belajar tajwid di sini, itu akan membebaskan ibu-ibu dalam membaca Al-Quran. Dengan bebasnya ibu baca Quran, banyak huruf yang ibu baca, banyak kebaikan yang ibu dapatkan, dan banyak amal ibadah yang ibu tabung untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ibu ya, itu dah. Masih ada 4 tapi nanti lagi ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Cukup ya, Bu. Asian ya Allah. Ada yang datang dari Mujahidin. Cebi. Catat yang ketiga pun udah di Mujahidin nih, Bu. Oh iya, Bu. Ayo udah yang 3, Bu ya. Catat, Bu ya. Yang ketiga surat ke-7 ayat 12. Ini tidak boleh juga menuntut ilmu. Ayat 12. Ibu-ibu tapi dah masak, Bu ya. Takut nanti di rumah yang nak makan. Gampang. Al-A'raf surat ke-7 ayat 12. Dah, Bu. Saya bantu baca biar cepat. Atau udah ada yang dapat? Yuk baca. Artinya boleh Mak Nina? Nggak sampai jadi suhuf dah Quran Mak Nina tuh. Oh jadi suhuf dah. Ya. Allah berfirman, udah itu udah. Allah berfirman, apakah yang menghalangi sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, jadi ada 3 kata perusak ilmu. Ada berapa kata, Bu? 3 kata perusak ilmu. Kata yang pertama itu saya, apa, Bu? Yang kedua itu sudah. Yang ketiga tahu. Nah, saya sudah tahu itu, Bu, merusak ilmu. Tidak boleh penuntut ilmu bilang saya sudah tahu. Datang ke sini dia bilang, saya nyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya sebutkan surat Al-A'raf gini, dia di belakang bilang, saya udah tahu dah tuh. Rusak deh. Nah, itu akar dari kesombongan. Karena di situ iblis macam mana disuruh sujud sama Adam, Allah yang perintah loh, Bu. Kata iblis apa? Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada kamu. Ibu udah dapat belajar bahasa Arab begitu, Bu. Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada kamu. Itu kata iblis. Kalau sekarang bilangnya apa? Saya udah tahu. Bu, sholat ke masjid ya, Bu. Saya udah tahu dah. Bu, ngaji ya, Bu. Saya udah tahu. Belajar tajwid, Bu. Saya udah tahu. Maka itu akan merusak ilmu. Ada misalkan mak-mak, suaminya minta masakan A, dia sombong, dia gengsi, tetangganya padahal bisa masak masakan itu, dia tak mau nanya. Waktu tetangganya bilang,
Kak, mau ke saya ajarkan buat masak itu? Saya dah tahu dah. Akhirnya jadi nak masaknya? Tak jadi. Karena udah dah tahu, kata dia, gitu kan. Nah terus itu yang merusak ilmu. Maka yang membuat ilmu menjadi lebih baik 3 juga katanya Bu. Apa itu Bu? Saya lebih tepatnya, kalau saya belum tahu selesai Bu. Yang lebih tepat, saya ingin tahu. Nah, kalau saya belum tahu dia nunggu, tapi kalau saya ingin tahu dia ngejar. Oh Rabu, ada kajian siapa? Bang Amin. Oh ada kajian siapa? Bu Sa'adah. Oh saya pingin tahu tuh apa yang disampaikan tuh. Dikejar sama dia. Nah, maka yang ketiga perusak ilmu adalah merasa hebat. Kata-katanya yang tadi tuh, saya sudah tahu. Merasa sudah hebat. Merasa sudah bisa, merasa sudah A, merasa sudah B, merasa sudah C. Maka penyakitnya orang yang belum hijrah itu adalah minder dan malu. Penyakitnya orang yang sudah hijrah adalah merasa. Ibu pulang dari sini udah merasa paling anak kajian banget, udah ngerasa paling Islam banget, paling hijrah banget. Lihat ibu-ibu yang belum berjilbab, matanya mincing, belum kajian. Itu rusak ilmunya Bu, astagfirullah. Jangan sampai. Oke. Ya Bu ya. Jadi nih kata-kata yang penting nih Bu. Kalau iblis itu Bu gagal ngajak orang jadi jahat, maka dia akan membuat orang itu merasa paling baik. Kalau ibu-ibu di sini, iblis mau setan-setannya tuh, anak buahnya iblis tuh, mau ngajak ibu-ibu jadi jahat tuh udah kesusahan dah. Misalkan ibu-ibu di sini, azan nih dibilang, tak usah sholat nanti ya, sibuk ya dulu sini. Susah, ini ibu-ibu udah ngaji semuanya. Masa gitu nggak boleh sholat kata dia. Sholat lah orang Allah perintahkan kita sholat, susah. Tapi iblis goda ibu-ibu gimana? Ih mantep kau nih sholatnya awal waktu, masya Allah. Ibu solehah banget. Sholat zuhurnya qobliyah lagi itu, ba'diyah lagi itu. Ih doanya panjang lagi, zikirnya panjang. Solehah banget sih kamu. Nah itu godaannya tuh Bu. Dia membuat kita merasa paling baik, bukan membuat kita jahat lagi. Ibu-ibu ngaji tiap habis maghrib, iblis nak bilang, nggak usah ngaji, nak gitu Bu. Kencangkanlah suara kau tuh cantik, biar tetangga tuh dengar. Bagus kau nih ngajinya, kasih tahu ke semua orang kau ngaji kau tuh bagus. Tiba habis maghrib beli mic wireless, taruh depan rumah. Alhamdulillah kata dia. Tetangga dengar. Kata dia apa? Tetangga aku dangdutan jam 6 pagi ya kencang-kencang, masa kita nak boleh ngaji kencang-kencang kata dia. Ya kan? Nah, hati-hati Bu ya, karena tipis nih Bu. Tipis antara mau dakwah sama mau riak tuh tipis. Ya Bu. Nah, jadi penyakitnya orang yang belum hijrah itu malu, penyakitnya orang yang udah hijrah itu merasa paling baik. Udah ada jam 5 kurang sedikit lagi dah. Cukup ya Bu? 3 lagi kita kapan-kapan kita berjumpa lagi ya Bu. Semoga manfaat ilmunya Bu. Dicatat, dibaca, diulang-ulang, dipraktekkan. Tentu saja Bu yang ngomong di depan tuh ndak paling betul, yang di depan juga yang paling nanti banyak diuji. Maka kita saling mendoakan semoga Allah selalu lindungi kita, buat kita tunduk, takut dan takwa pada Allah, dan selalu jadikan kita hamba-hambanya yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara ingat sama Allah, ingat kalau habis minum buang sampah pada tempatnya. Bisa aja yang seperti ini ya. Baik, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.